Mam. Qabla hadza, ya, kita kemarin sudah membahas tentang Tanazzulat Quran. Nah, pertama kan dia prosesnya Lauhul Mahfud. Habis itu yang kedua Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya. Yang ketiga wahyu turun ke Nabi. Nah, setelah kita bahas 3 proses tanazzulat itu, kalau di kitab lain ada yang prosesnya 2 aja. Jadi Lauhul Mahfudnya nggak dihitung. 2 itu, 1 Lauhul Mahfud langsung ke Baitul Izzah, terus yang ketiga Baitul Izzah ke Nabi. Yang kedua Baitul Izzah ke Nabi. Jadi ada yang bilang tanazzulat salasa atau 2 aja. Tapi sama aja kan, konsepnya sama. Nah, selanjutnya kita bahas tentang malaikat Jibril nih. Ya, kaifa akhoda gitu. Jadi wa amman akhoda, ngambil dari mana dan gimana cara beliau itu dapat tahu Al-Quran ini ada perintah ke Nabi gitu Pak ya. Tahu kalau ini wahyu disampaikan ke Nabi. Soalnya kan kalau 1 ke 2 kan prosesnya sekali proses ya kan. Yang kita rayain pas nuzul Quran itu. 2 ke 3 kan hasbal waqa'iq gitu. Nah, di sini kaifa akhadha Jibril wa aman akhadha, di sini ada 2 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama ya, di sini malaikat Jibril baca dari lauh, kemudian dihafal, nah kemudian turun ke Nabi. Itu pendapat pertama. Tapi di kitab kita nih ala Ali al-Hisan fi Ulumul Quran nggak ada riwayat atau nggak ada dalilnya gitu. Tapi kila gitu aja, pokoknya ada beberapa pendapat ulama yang kayak gitu. Malaikat Jibril yaqra wa yahfad gitu kan. Yang pendapat kedua ya. Jadi ini kaifa akhadha Jibril itu bisa proses 1 ke 2, bisa 2 ke 3 ya. Soalnya kan gimana cara ngambilnya gitu. Malaikat Jibril kalau yang pertama tadi yaqra wa yahfad. Kalau yang pendapat yang kedua, di sini talaki langsung simaan dari Allah ya, min rabbihi gitu kan. Dan itu ada hadisnya di kitab hadis atau Broni kan. Nah, di sini yang kedua itu talaki simaan, nah kemudian langsung turun ke Nabi Muhammad dan disampaikan wahyunya. Nah, jadi kalau yang kedua ini lebih masuk akal dan di sini kaulnya Syekh Syahin Lashin wa ilaha dal kaul amya, lebih condong ke pendapat yang kedua. Selain ada dalilnya dari riwayat hadisnya, juga lebih makul karena memang yang 2 ke 3 kan di sini selama 23 tahun dan hasbal munasabah dan waqa'iq. Jadi ada hawadisnya dulu. Nah, gimana malaikat Jibril tahu kalau hawadis ini ayatnya yang ini, oh sekarang turun, oh besok, nanti malam kan gitu kan. Oh ini turunnya pas di Mekah, di Madinah, atau pas kapan, pas lagi apa, pas peristiwa apa gitu kan. Kalau nggak perintah dari Allah gitu kan. Jadi kalau yang kedua nih kayak
luzumul wasito itilzimu alaihi anna manazala bi safar minal asfar ba'idan an Makkah wa dhawahiha wa ba'idan anil Madinah wa dhawahiha la yutlaqu alaiha makki wa la madani. Nah, ini tuh ada kekurangan di sini. Doif gitu di sini pendapatnya kalau dari segi makan. Karena nanti yang dia itu jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, termasuknya apa dong, kan bingung. Jadi yang lebih tepat dari segi zaman tadi itu. Nah, kemudian nih, yang ketiga, kan tadi makan ya. Yang ketiga itu anal farqu bainahum bi uslubil Quran. Jadi uslubnya di sini itu buat ngobrol atau hitopnya ke orang Mekah atau ahlu Madinah gitu loh. Fal maki wa ma qa ahitoban di ahli Mekah. Kalau Madani mawa qa ahitoban di ahli Madinah gitu. Wah, ada istilah. Nah, ini kekurangannya apa nih istilah ini? Kita lihat. Kita lihat lanjut ya yang di bagian ketiga. Nah, ini dia. Kalau yang hasbal hitab atau uslub Quran di sini, nah dia fal ayat al-amah allati laisat hitaban ahli Makkah wahdahum wal ahli Madinah wahdahum la tusona. Kan banyak yang sebenarnya kan kalau yang ya ayyuhalladzina amanu itu lebih ke Madinah ya kan. Terus nah kalau yang am gimana? Bukan khusus ahlu Mekah dan juga bukan khusus Madinah. Nanti termasuknya apa dong? Jadi nggak masuk kategori apapun nanti kan jadi bingung. Waqat hawal ulama ayumayyizu al-makki wal madani bil mizat. Jadi akhirnya ada ulama kan udah ya tiga tadi ya, zaman, makan atau uslub Quran yaitu hitopnya. Nah, kemudian ada pembahasan selanjutnya itu tentang karakteristiknya surat-surat Makki dan Madani. Ciri-ciri perbedaan antara surat Makki dan Madani. Dawabit li suar al-Makki wal Madinah tasulu alal mustagil bi ulumil Quran ayafruqa bainahuma. Jadi kalau kita tahu surat Makki itu yang ciri-cirinya gini, Madani yang kayak gini gitu. Nanti akhirnya kita bisa bedain gitu. Oh, Makki yang seperti ini, Madaninya seperti ini. Kita mulai dari yang Makki dulu ya. Amal mizat wahiyya golibiyah. Jadi di sini bukan dobet juga, bukan yang udah pasti kayak gini gitu, enggak. Tapi ini golibiyah. Golibiyah tuh mayoritasnya lah, kebanyakan surat Makki kayak gini. Fakot kolu, para ulama berkata, Yamtazul Maki, surat-surat yang Maki itu lebih ke apa? Inayah bi isbatil wahdaniyah war risalah wal bu'si wal jaza. Jadi surat-surat Maki itu biasanya kontennya tuh isinya lebih ke isbat wahdaniyatillah. Kalau Tuhan itu satu, Allah itu pencipta kita, kholikuna, robbuna gitu-gitu. Dan ke risalah nubuwah kayak ya udah nabi itu utusan Allah gitu. Jadi kebanyakan surat-surat yang Maki itu isinya seperti ini. Dan tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan gitu, tentang jaza lah. Itu ya. Jadi kalau kita lihat nih, misalkan kita sekarang kepo nih buka Quran, surat-surat Maki surat apa sih? Nah, kita lihat oh ayat-ayatnya emang
Bani Israil, cerita Nabi Musa. Tapi di sini suratnya Madani. Ya walaupun awalnya juga tahajud, pengecualian ya surat Baqarah itu. Dobit yang kelima, kullu suratin fiha hudud wa faraid madani. Nah, tadi kalau surat yang madani itu isinya tentang tafsir dari tasyriat ya, tafsirnya syariat-syariat gitu, tentang ibadah amaliyah gitu-gitu. Nah, karena itu tentang hudud juga, tentang kayak kisos dan lain-lain. Nah, itu dan juga faraid tentang miros, ya pembagian warisan itu semuanya madani. Karena itu tafsirnya tasyriat ya, surat-surat yang ba'da hijrah itu. Wa kullu suratin fiha idan bil jihad bainu ahkamihi madani. Terus tadi kita tahu sendiri kan kalau surat madaniyah itu banyak tentang seruan ke jihad juga. Nah, di sini suratnya madani. Wa kullu suratin fiha kisah Adam, iblis itu maki siwa Baqarah. Pokoknya pengecualian terus Al-Baqarah ya. Jadi semua yang bahas tentang Nabi Adam, tentang iblis gitu-gitu, kisah-kisahnya Nabi Adam itu surat-surat maki kecuali Al-Baqarah. Wa kullu suratin fiha dzikul munafiqina fahiya Madinah siwal angkabut. Dan surat yang karakteristiknya surat-surat Madani itu kan yang banyak nyebutin orang-orang munafik kan. Nah, di situ jadi kalau ada nyebutin orang munafik ya udah itu surat Madani kecuali surat Al-Ankabut. Jadi pengecualiannya satu surat aja Al-Ankabut. Jadi nyebutin tentang dikul munafikin tapi dia bukan Madani. Watil kadawabit makil Madani bil wasaf. Jadi di sini deskriptif ya. Amma dawabituhu bil isam fa'ahsan maki lafi. Jadi di sini kan kita deskripsiin, oh yang tahaji gini, yang tentang munafik ini. Gitu. Tapi kalau misalkan kita dobitnya pakai nama, bil isam fa'ahsanu maki lafiha manaqalahu as-Suyuti an Abil Hasan al-Hisar fi kitabih an-Nasi wal Mansuh haitsu qala al-madani bittifaqi isyruna surah wal muhtala fihi isnata asyrata surah wa ma'ada dalika maki bittifaq. Nah, jadi di sini kalau kita jadi di kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti beliau menyebutkan intinya nih kan dari Abi Hasan. Di sini pokoknya kalau surat Madani itu ada 20 surat. Nah, yang berbeda pendapat, jadi sebagian ulama bilang ini Makki, ini Madani, itu ada 12 surat. Siwa 20 dan 12 semuanya bitifak Makki. Jadi paling banyak surat Makki. Gitu. Dari 114 surat. Ya kan? Di sini 20-nya Madani, bitifak. Yang muhtalaf 12, siwa, ma'ada dalika. Selain itu semuanya Makki, bitifak. Fahimtum visual. Jadi ini kalian ngafalin ya. Surat Makki apa aja, Madani apa aja. Berarti kalau dawabitnya apa, dawabitnya. Soal dah. Naam, tafadhal. Berarti kalau turunnya Al-Quran itu kan Makki dan Madani, berarti itu berupa surah saya, bukan dikhususkan secara ayat gitu. Kalau dikhususkan secara ayat kan ada juga klausul. Kalau ada surah yang di secara dalamnya ayat itu, gimana? ini memang maksudnya kan perlu surah katanya, setiap yang dijelaskan Makki dan Madani, surah Makki dan surah Madani. Itu enggak menjelaskan ayat Makki dan ayat Madani. Oh, enggak. Karena kan kemarin yang kita lihat ayat wahyu itu bisa turun setengah ayat aja, atau bisa turun langsung satu surat kamilan, atau bisa turun nisfu surah gitu. Dan di sini klasifikasi dia Makki Madani itu surahnya. Surat, satu surat per surat gitu, bukan per ayat. Per ayat baik banget loh nanti. Walaupun nanti kan ada yang muhtalaf, terus ada yang nisful akhirnya apa, nisful awalnya apa gitu kan. Tapi tetap klasifikasi dia Makki atau Madani itu per surat, enggak per ayat. Berarti kalau Al-Baqarah Madani. Iya. Kan? Walaupun di awalnya tahaji, walaupun ada kisah Nabi Adam, tapi pengecualian Al-Baqarah Madani. Nah, itu ada alasannya dari apa dia? Kok bisa gitu? Nah, kalau ditanya kok bisa ini Madani, kok bisa ini Makki, itu semuanya nakal sohil ya. Kan tadi di paragraf pertama yang kita baca, ya share lagi ya. Tahu dari mana sih? Jadi ma'rifatu ini Makki, ini Madani itu tahu dari mana? Itu dari nakal sohih.
Dari nakal sahih aja tetap ada hilaf ya. Tadi kan ada 12 ya muhtalafih dari riwayatnya kitab Imam Suyuti. Nah, ini nih. Pas yang di paragraf ini, kok bisa ini surat Maki? Tahu dari mana? Kok bisa ini surat Madani gitu ya? Tariqatu ma'rifatil Maki wal Madani wa adrabihi ma huwa naql sahih. Jadi, tahu dari sahabat dari Nabi, Nabi dari malaikat Jibril, ya kan gitu. Jadi semuanya nakal sahih gitu. Wala majalali ra'i, jadi nggak ada